Iya, silakan. Siapa namanya? Hah? Namanya siapa? Nama saya Hafiz, Bang. Hafiz? Hafiz ya. Hafiz ya. Gimana Hafiz? Menurut Abang kalau open mic itu tidak rame yang nonton tuh hal biasa tuh? Iya. Nah, karena Hafiz nih ya. Hafiz nanya, Bang Panji, kalau komunitas bikin open mic sepi itu wajar nggak sih? Ya tentu tidak dong. Buat apa Anda bikin komunitas bikin open mic kalau yang nonton komunitas lagi? Terus pertanyaan lu, gimana caranya kan? Nah, oke, ini untuk semua teman-teman komunitas yang ingin open mic-nya rame. Open mic pertama mesti rame. Dan mesti rame oleh penonton, bukan oleh anak-anak komunitas. Gua kasih tau kenapa? Karena anak-anak komunitas cenderung lebih lebih terbuka terhadap joke. Padahal penonton kita mungkin nggak ngerti stand up, lu mah ngerti teknis. Jadi ketika lu ngelihat seseorang lagi latihan di atas panggung, lu ngerti bahwa dia lagi ngelatih, dia lagi berproses, dan lu bisa ngeraba ini, oh kayaknya maksudnya kesini, jadi lu ketawa gitu. Yang mana tuh bukan potret realita yang sesungguhnya. Sesungguhnya kan lu nggak manggung di depan komunitas, sesungguhnya manggung di depan masyarakat. Dan ini kesepakatan komedian di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia doang. Yang paling keras ketawa terhadap joke pelawak adalah pelawak lain biasanya. yang terjadi. Iya, itu sering. Jadi kalau biasanya pelawak paling keras ketawa terhadap lawakan orang lain itu adalah kita aja gitu, karena kita punya empati. Nah berarti kan nggak akurat tuh joke kita. Kita kan pengen bawain joke kita di depan orang yang nggak ngerti teknis. Dia cuman dengerin lu, kalau dia ngerti dia ketawa, kalau dia nggak ngerti dia nggak ketawa. Nah itulah kenapa bawain joke itu di depan masyarakat beneran itu penting. Karena yang menilai kita lucu atau tidak adalah bukan sesama pelawak, tapi masyarakat umum. Itu satu. Kedua, gimana caranya bikin open mic-nya rame? Atau gue tarik mundur, kenapa open mic sepi? Kemungkinan karena Anda tidak lucu. Karena kalau Anda lucu, Cukup dari kita ya. Sulit sekali. Ya gini, wajarnya aja. Kalau lu emang lucu, pasti yang nonton akan cerita ke yang lain. Nih gue mau ngambil contoh sederhana deh. Ada orang selalu bilang, Bang Panji mah enak kalau rilis sebuah produk ya. Bang Panji udah punya followers banyak. Gimana dengan saya yang followersnya sedikit? Apa kabar? Gimana dengan saya yang followersnya sedikit? Ketika saya rilis produk nggak banyak yang tahu. Terus gue selalu bilang, kalau misalnya followers gue 1 juta, terus gue rilis produk, misalnya produknya lagu deh, 1 juta orang emang tahu, tapi lagunya jelek. 1 juta orang ini nggak akan cerita ke temennya, sehingga nggak nunggu dari 2 juta. Tapi kalau misalkan ada orang followersnya cuma 100, bikin lagunya bagus, 100 orang ini akan cerita soal lagu bagus ini ke orang lain, jadi aja 200. Yang ini akan cerita ke orang lain, jadi aja 300, gitu terus. Nah, open mic juga seperti itu. Kalau lu open mic-nya sepi, tapi ada 2 atau 3 orang yang beneran penonton, kemudian dia nonton dan lucu, dia akan cerita ke orang yang lain, datang yuk minggu depan. Nah yang jadi kendala kan ketika ada orang datang, lunya nggak lucu. Atau nggak konsisten lucunya. Nah ketika nggak konsisten, gue bilang nggak konsisten sepanjang malam atau nggak konsisten di minggu-minggu yang lain. Lu tahu cerita gue soal 5 menit yang mengubah hidup yang ada di YouTube? Salah satu poin yang sebenarnya harusnya orang ambil tapi orang nggak ambil adalah konsistensi gue siaran dengan bagus. Karena gue disiplin. Karena gue nggak menyia-nyiakan setiap 5 menit itu kan. Yang orang suka lupa adalah bahwa ada cerita tuh yang ketika dengerin pertama kali bagus, kemudian dia dengerin setelah lagu masih bagus, kemudian dia dengerin hari itu kemudian masih bagus, besok dia dengerin masih bagus, seminggu dia dengerin masih bagus. Yang orang suka nggak nangkep adalah bagus terus. Nah jadi kalau misalkan orang datang ke sebuah open mic, terus dia ngeliat bagus, minggu depannya datang nggak bagus, minggu depannya datang lagi nggak bagus, ya nggak akan datang untuk selanjutnya. Nah sama juga kalau misalkan dalam satu malam satu orang lucu, nggak lucu, nggak datang lagi dia. Makanya gue selalu bilang, tulang punggung open mic
itu bukan peserta open mic-nya, tapi MC. MC lah yang menjadi bagian paling konsisten dari open mic. MC itu harusnya terbaik di antara lu, bukan anak komunitas yang udah nggak mau stand up, cuma nongol di WhatsApp, terus lu suruh jadi MC karena dia udah nggak mau stand up. Ada kan anak-anak kayak gitu disuruh stand up nggak mau, maunya MC. Padahal harusnya yang jadi MC adalah orang terkuat di antara elu. Kenapa? Karena dia tulang punggungnya. Itulah kenapa Komika Monday Market sukses di Jakarta, yang acara yang gue bikin. Karena MC-nya gue tulang punggungnya. Karena kadang-kadang di Komika Monday Market orang suka nggak lucu, tapi yang menjamin orang tetap tertawa dari jam 8:30 sampai 10:30 karena guanya konsisten. Gue juga nggak mau sebenarnya MC mulu, capek gue. Tiap Senin selama 2 tahun, capek gue. Tapi gue tahu itu dibutuhkan untuk Komika Monday Market karena anak-anak yang gue tarik kadang-kadang emang anak-anak baru. Dan ketika dia nggak lucu, maka beban untuk harus lucunya jadi gede di gue. Gue harus total nih untuk ngangkat lagi. Nah, open mic juga kayak gitu. Itu kan kenapa open mic Bekasi selalu rame, open mic Jakbar selalu rame, open mic Jogja selalu rame. Karena di Bekasi yang MC-nya Ipin, lucu mulu. Di Jakbar yang MC kadang-kadang Rigen sama Frimawan, kadang Erwin, kadang Rere, jagoan-jagoan itu, kadang Diki, jagoan-jagoan itu. Di Jogja sebelum anak-anaknya pada pindah ke sini, yang MC itu Yusril, yang MC Mukti. Ya Allah, gimana nggak lucu mulu itu, Benny. Nah, makanya supaya open mic itu konsisten, tulang punggungnya adalah MC. Taruhlah orang yang paling solid. Emang lu harus bertanggung jawab. Sebagaimana gue ngerasa gue yang punya tanggung jawab untuk bikin Komika Monday Market solid. Dan percaya sama gue, lu mau jadi komedian yang bagus, MC sendirian. Open mic sekarang MC berdua mulu, nggak nolong. Tahu nggak kenapa? Karena kalau lu nggak lucu, temen lu sosok ketawa. Kalau sendirian, gue nge-MC Komika Monday Market sendirian, Baring MC UFC sendirian. Percaya sama gue. Lu nge-MC open mic sendirian, mengasah lu untuk jadi komedian yang lebih baik. David Nurbianto, gue inget banget zamannya masih ada Coffee Toffee Hang Lekir ya dulu. Itu belum lucu-lucu banget. Abis itu dia ngambil tanggung jawab untuk jadi MC open mic di Coffee Toffee itu. Lama-lama jadi monster yang akhirnya jadi juara suci. Jadi konsisten di setiap malam dengan naruh orang terbaik lu untuk jadi host. Yang orang terbaik mesti merasa bertanggung jawab untuk mau. Dan konsisten setiap minggu. Konsistensi itu yang akan bikin orang yang datang mau datang lagi. Dan ini titipan, sedikit kritis sama diri sendiri. Jangan jadi anak komunitas yang pecah baik-baik aja gitu. Pecah harusnya malu lu, pecah harusnya stres, pecah harusnya mikir. Jangan pecah terus udah gitu santai kayak gak ada apa-apa. Ya gak bertumbuh lu nya. Dan kritis juga sama yang di atas panggung. Lu lihat, karena lu kan peduli sama pertumbuhan penonton lu. Kalau lu ngeliat MC-nya agak kurang ngajar sama penontonnya, larang. Gue pernah kok waktu itu di sebuah open mic, gue ngeliat ini mah lebih ke harassment daripada melucu. Kalau dia godain orang gak ada lucunya, cuma ada godanya doang, namanya harassment dong, bukan komedi. Kalau orangnya ketawa, yang lain ketawa, jadinya komedi. Tapi kalau yang lain ketawa, dia nggak ketawa, kan jadinya menghina kan. Akhirnya gue yang maju, dan ketika gue open mic, gue yang minta maaf sama nih orang. Nah, banyak loh komunitas tuh nggak peka sama penontonnya. Karena dalam rangka cari lucu, nyarinya kemana-mana. Tahu nggak yang kayak yang rame komentator bola? Ada yang goyang tapi bukan, apa sih? Ada yang bulat tapi bukan tekad. Ada yang bulat tapi bukan tekad gitu. Ada yang menonjol bukan. Lihat, itu kan sebenarnya kan bercandaan tongkrongan, dia bawa ke TV, ya salah dia ya bawa ke TV. Tapi bayangin kalau itu dilakukan di open mic, diomongin ke orang, orangnya nggak ketawa. Ya kitanya harus ngerapihin gitu. Nah, sensitivitas itu krusial. Kalau lu konsisten di setiap malamnya, konsisten di setiap minggunya, harusnya penonton lu bertumbuh. Cara selanjutnya untuk bikin open mic-nya bertumbuh adalah komunitasnya harus rajin kolaborasi sama komunitas lain. Jadi berkenalan, jangan cuma nongkrong di situ doang. Jangan apa istilahnya tuh? Introvert gitu jadi komunitas. Maunya main sama anak stand up Indo, main lah sama Pekanbaru Musang Lover gitu. Apa gitu. Garda Satwa Pekanbaru gitu. Sharing lah. Biar mereka saling datang gitu loh. Tuh, tips saya. Ya? Oke, terima kasih.
Ada pertanyaan lain?